Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidru ala dini kulli wa qafa bila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang kali ini Allah tetap limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Dengan kesemuanya ini, alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah, menjalankan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah yang kita lakukan akan ada nilai di hadapan Allah SWT. InsyaAllah dengan rahmatnya setiap amal perbuatan kita ketika dikisap bisa membawa ke dalam surga Allah SWT. Tak lupa mari kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba yang beriman. Tentunya mari kita untuk tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan hanya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali tetap berada dalam Islam. Itulah seruan dari Allah SWT yang telah dikhususkan hanya untuk orang yang beriman, agar dia di dalam kehidupannya selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan materi doa atau bacaan yang langsung diterima di alam kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Allah ciptakan manusia di muka bumi, diberikan kesempatan waktu yang sangat singkat ini. Maka marilah kita isi waktu-waktu ini untuk bekal akhirat nanti. Kita isi dengan amalan-amalan yang bermakna, sehingga ketika kita menjalani kehidupan di akhirat nanti, kita termasuk hamba-hamba muflihun, orang yang beruntung. Ketika manusia di dunia, nantinya manusia akan dicabut nyawanya oleh malaikat penjabut nyawa. Setelahnya dia mati, dia di alam kubur menunggu datanya hari kebangkitan. Di dalam alam kubur tersebut, manusia ada yang diseksa dengan seksaan yang sangat berat, ada yang ringan, dan bahkan ada yang tidur nyenyak seperti dia di dalam ruangan yang nyaman atau AC. Ini semuanya tergantung manusia ketika di dunia dia pandai-pandai mengisi waktu untuk bekal akhirat. Maka muslimin jangan dimuliakan Allah SWT, setelahnya mati nanti, apakah yang akan bisa meringankan seksaan kita di alam kubur? Maka disinilah yang paling cepat atau langsung sampai adalah istighfar. Dan istighfar ini yang paling abdal, yang insya Allah diterima Allah langsung, adalah doa anak yang soleh dan solekah. Maka mari kita pahami dalam hadis Nabi, ketika manusia mati akan terputus amal perbuatannya. Maka ada 3 perkara yang dia akan bisa mendapatkan aliran pahala. Salah satunya adalah doa anak yang soleh dan solekah. Disitulah anak yang soleh dan solekah, dia paham, dia tahu, dia memikirkan bagaimana keadaan orang tua yang ada di alam kubur. Dia mengalami siksaan yang sangat berat. Dia diseksa oleh malaikat penjaga alam kubur. Maka bagaimana kita sebagai seorang anak, sebagai tanda
anak yang soleh dan solekah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang masih hidup, yang sudah mati juga. Maka di sini kaum muslimin, sempatkan waktu kita sehari semalam minim 5 waktu sehabis sholat, yaitu kita mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa inilah yang akan diterima Allah SWT dari anak kepada orang tua di alam kubur. Maka ketika orang tua di alam kubur, dia saat itu mengalami siksaan yang sangat berat sesuai dengan dosa yang ia lakukan saat di dunia. Dan anak yang soleh dan solekah, dia memintakan ampun kepada Allah. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Di sinilah semakin banyak doa kita atau anak tersebut, insya Allah doa tersebut bila diterima Allah SWT, maka dosa-dosa orang tua di alam kubur semakin tipis. Bahkan kalau sudah habis dosanya, dia akan bisa bebas dari siksa alam kubur. Maka muslimin yang dimuliakan Allah SWT, beruntunglah orang tua yang ia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solekah. Dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia memikirkan orang tuanya yang masih hidup atau yang sudah mati, sehingga dia di dalam sisa-sisa waktu di dunia ini mengisi amalan-amalan yang bermakna. Dia tidak mengirim yaitu amalan dosa, namun sebaliknya dia kirim orang tua kita di alam kubur dengan amal-amal soleh, kirim dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah SWT. Maka muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dimanapun berada, sisipkan waktu kita. Mungkin kita di dalam perjalanan, mungkin kita di kantor, mungkin kita di mobil, di kendaraan, di sekolah, maka sisipkan doa untuk orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana untuk membentuk agar anak kita nantinya bisa mendoakan kita ketika kita di alam kubur? Maka mari kita lihat di dalam Quran surat Al-Luqman. Di situ orang tua mengajarkan agar anaknya jangan sampai menyekutukan Allah SWT. Kedua, Allah langsung memerintahkan agar untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, agar dia menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan orang tua juga tanamkan kepada anak kita, yaitu mengenai amal ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya tanamkan juga yaitu amanah orang-orang yang di dalam hidupnya bisa menjaga kejujuran. Insya Allah dengan demikian nantinya kita akan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita sebagai orang tua tentunya marilah kita untuk mencetak generasi kita agar anak nantinya akan bisa membawa suatu kebahagiaan orang tuanya di dunia maupun di akhirat kelak. Maka muslimin yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita doakan anak kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami yaitu anak yang soleh dan solekah. Selanjutnya juga sebagai seorang laki-laki, dia seorang bapak, dia seorang pemimpin rumah tangga, maka dia seorang yang taat kepada Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak lupa dia minta kepada Allah, baik di waktu sholat atau dia di malam hari menambah dengan sholatnya tahajud. Dia minta kepada Allah SWT, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Disinilah seorang pemimpin, seorang laki-laki, dia punya tanggung jawab besar kepada istrinya, kepada anaknya, agar nantinya di dalam kehidupannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka dia selalu minta kepada Allah SWT, yaitu, ya Allah, jadikan pendamping saya yang menyenangkan ketika dipandang, menyenangkan atau berkata-kata yang sejuk ketika didengar. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan solekah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan saya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kalau di dalam rumah tangga kita
menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka segala permasalahan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Dia diberikan furqan atau bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah permintaan kita agar nantinya anak kita, istri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan langsung Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, barang siapa di dunia dia beriman, bertakwa kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku balas dengan amalan itu surganya. Di situ anaknya, orang tuanya, kakek neneknya akan dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berdialog langsung dengan keluarganya. Itulah kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan bagi orang-orang yang ketika di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ketika orang tua atau kita nantinya di alam kubur, yang kita butuhkan bukan yaitu harta, bukan suatu jabatan dari anak kita. Namun yang kita butuhkan di alam kubur nanti adalah doa dari anak kita yang hidup di dunia ini. Maka sungguh bahagia kalau kita nantinya punya anak yang soleh dan solehah. Maka marilah anak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan, didikkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita doakan dia agar menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Kita ajarkan dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita ajari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Dan kita tambah dengan amalan tahajud. Disitulah kita bangun malam, kita mengadu permasalahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya kita selesai berdoa, marilah kita sisipkan waktu kita tengok anak kita yang sedang tidur. Di situ kita pegang, kita doakan, dia akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita akan bisa mencucurkan air matanya kalau kita memahami bahwasanya anak kita ini nantinya akan menjadi celengan kita ketika orang tuanya di alam kubur, dia bisa mengirim yaitu amalan dengan doanya. Sebagai akhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya anak yang soleh dan solehah ini bisa meringankan siksaan alam kubur, maka akan bisa memberikan suatu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika orang tuanya bisa mendidik anaknya menjadi anak yang tahfidz Quran. Maka janji Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dia punya keturunan anak yang hafal Quran, maka dia mengharapkan apa yang ada di dalam Quran, dan dia menghalalkan apa yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, maka akan diberikan 10 tiket, yaitu bisa membawa orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia sudah dipastikan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama dia muslim. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita didik anak kita yaitu menegakkan sholat 5 waktu dan cinta kepada Quran. Insyaallah nantinya anak kita akan bisa membawa kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Janganallahu wa minal wajinal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi yumrati ibadillah sulakin wa qurrafi fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidru ala dinih kulli wa kafa bila syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini, manusia ketika di alam kubur yang dibutuhkan bukan harta dari anaknya, bukan kedudukan, bukan jabatannya, namun yang dibutuhkan orang yang di alam kubur adalah doa dari anak yang soleh dan solehah. Karena doa ini yang akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak kita semakin banyak mendoakan orang tuanya, dan disitulah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nantinya orang tua kita bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya min wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin.